Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainur Rafiq, NPM 21081010284 kelas D081. Di sini saya akan menemukan program yang telah saya buat, yaitu program menghitung inverse matrix ordo 3x3. Sebelumnya di sini saya sudah membuat untuk kemudian nanti bahwa program yang saya buat ini telah benar atau sudah sesuai. Di sini saya menggunakan perhitungan manual matriks ordo 3x3 untuk mencari inverse. Ini pertama, terus yang cara pertama determinan. Bisa dikalikan silang, terus ditambah, dikalikan, ditambah. Terus yang kedua setelah mencari determinan, mencari minor. Setelah mencari minor, ini caranya ditutup, ini ditutup, ya ini ditutup, terus ini kan dicarikan ini yang ditutup ini, berarti yang di garis ini cari 5 kali 2 dikurangi 4 kali 3, hasilnya ini, dan seterusnya. Terus selanjutnya yaitu kita telah menemukan minor. Kalau sudah menjadi ini, terus dijadikan sebuah bentuk matriks. Setelah dicari minor, akhirnya dikofaktorkan. Kofaktor ini dengan cara cepat yang telah dulu diajarkan, yaitu plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Jadi yang ini awalnya min 2 sama plus menjadi tetap, ini min tetap 1 plus minus, ini plus kan ini jadi plus, min ini plus menjadi plus. Terus yang ini min 6, min sama dengan 6, dan seterusnya. Setelah itu kita mencari kofaktor, dijadikan adjoint yaitu menjadi baris, mengubah baris menjadi kolom menjadi baris. Setelah itu kita inversekan dengan cara 1 per determinan dikali adjoint yang telah dihitung tadi. Oke, selanjutnya itu tadi cara manualnya. Kita jadikan ke program, kita masukkan ke program. Bagaimana sih supaya bisa menghitung otomatis dengan program? Oke, sekarang ini. Oke, yang pertama saya menggunakan compiler dev C++ karena karena kebiasaan pakai dev C++. Di Alpro juga sudah ada program ini. Terus saya akan menjelaskan kode-kode yang telah saya buat dari atas sampai bawah. Oke, yang pertama hashtag include and stream. Ini merupakan header atau library. Ini library umum atau standar. Nah, terus sebentar. Oke. Ini merupakan using namespace. Fungsinya using std ini supaya menginstruksi compiler agar bisa terbaca, misal cout atau input manual ada std, kita bisa program bisa berjalan dengan sesuai. Terus inmain ini adalah fungsi utama supaya jalannya program tersebut. Oke, yang pertama ini ada Kurawa, tutup kak ya saya kalau bilang Kurawa. Terus yang selanjutnya kita masukkan variabel tipe data integer, yaitu variabel x, variabel y, baris sama dengan 3, kolom sama dengan elemen. Di sini saya menggunakan array 2 dimensi. Kenapa saya menggunakan 4? Karena kita kan membuat program matriks ordo 3x3. Oleh karena itu kita menggunakan 4 karena dimulai dari 0. 0 1 2 3 dan seterusnya. Terus yang selanjutnya kita menggunakan tipe data float, yaitu determinan, minor, kofaktor, adjoint, dan terakhir inverse. Untuk yang fungsi yang pertama print f garis miring n, ini untuk supaya ada tab enter ke bawah gitu. Terus yang print f ini buat hiasan, print f dalam kurung titik 2 ini buat aja, buat hiasan supaya kelihatan rapi aja. Print f program ini untuk memunculkan sebuah tulisan program menghitung inverse. Atau kita langsung coba compile aja. Nah, seperti ini jadinya. Nah,
silakan masukkan elemen matriks, jangan lupa tutup ini, tutup kurung. Terus yang selanjutnya saya menggunakan for karena sudah diajarkan oleh waktu matkul Alpro menggunakan for atau pengulangan. For pengulangan yaitu x variabel x sama dengan 1, x kurang dari sama dengan baris. Terus pengulangan ditutup lagi buat pengulangan nanti, y sama dengan 1, y kurang dari sama dengan kolom. Terus kita kumpulkan, ini saya menggunakan cout atau printf juga bisa. Masukkan elemen, jadi ini buat menginput elemen x atau y untuk memasukkan. Terus yang selanjutnya yaitu ini input elemen x, y, jadi elemennya dimasukkan. Caranya for jika x sama dengan 1, jika x kurang dari 1 maka akan muncul lagi, ini kan 3, barisnya 3 kurang dari 1, tambah lagi 3, 2, 1, 2 sampai misal 4, x sama dengan 4 kan kurang dari lebih dari 3. Nah, itu akan stop sendiri. Mohon maaf, saya agak kurang lancar dalam menjelaskan. Oke, kita lanjut. Terus printf. Printf ini digunakan untuk mengenter supaya ke bawah biar rapi aja. Terus printf tulis matriks urdu untuk tulisan bahwa di bawah ini nanti muncul sebuah matriks urdunya. Jadi yang kita sudah input tadi akan muncul di sini membentuk sebuah matriks 3x3. Nah, ini merupakan perulangannya, rumusnya tadi. Untuk determinan menggunakan rumus baris 1 dikali kolom 1, elemen baris 1 dikali baris 1 kali 1 kolom 1, elemen dikali 2 dikali baris 2 kolom 2 dikali elemen baris 3 kolom 3 ditambah elemen baris 1 kolom 2 dikali elemen 2 baris 2 kolom 3 dan seterusnya sampai ini adalah rumus untuk mencari determinan. Terus selanjutnya kita printf, ini buat hiasan saja supaya rapi nanti di waktu dikompil. Printf ini untuk memberi batas, memberi space atau baris, enter. Cout ini untuk menjalankan rumus ini, dijalankan variabel determinan yang telah ditulis tadi. Determinan, terus ini deter, nn, selesai. Terus print di space lagi, di space. Terus yang selanjutnya kan tadi sudah memasukkan rumus determinan. Setelah memasukkan rumus determinan, kita pakai printf minor, printf untuk menampilkan sebuah tulisan minor matrix, dan rumusnya yaitu seperti ini. Minor kan pakai ditutup. Nah, ini dikonversikan ke dalam program membentuk rumus seperti ini. Terus pakai perulangan lagi sehingga supaya dapat membentuk matriks. Setelah pakai rumus ini mencari minor, selanjutnya mencari kofaktor. Kofaktor rumusnya sama. Kofaktor ini dibalikan saja. Nah, jadi kofaktor baris 1 kolom 1 sama dengan minor 1, ini kan pakai plus. Kan rumusnya plus minus plus minus plus minus plus minus. Nah, di awal ini saya menggunakan plus, berarti kofaktor baris 1 kolom 1 sama dengan minor baris 1 kolom 1. Selanjutnya kofaktor baris 2 kolom 1 sama dengan minus 1 dikali minor baris 2 kali kolom 1. Jadi dibalik itu rumusnya. Terus kita masukkan sebuah for atau perulangan ini supaya ini di rumusnya di input supaya bisa menjalankan fungsinya dan membentuk matriks 3x3. Terus selanjutnya ini printf, ini berarti ini sambungannya ini sampai cout kofaktor, ini cari kofaktornya berapa. Oke, printf ini garis miring n untuk enter. Terus printf yang selanjutnya itu adjoint matrix. Adjoint matrix tetap sama menggunakan perulangan, tapi ini menggunakan
caranya yaitu baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, ini pakai rumus ini dibalikkan. Adjoin x cofactor, adjoin baris x variabel y kolom sama dengan cofactor, kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Terus kita cout atau input fungsinya supaya bisa ubah, terus dihentikan, nanti akan membentuk matriks. Yang terakhir yaitu inverse matrix. Sini saya menggunakan if determinan deter tidak boleh sama dengan 0, ulangan x sama dengan 1, x kurang dari baris x plus plus plus, ini untuk maksimalnya 3 kan tadi maksimalnya barisnya. Terus cout ini for ini yang variabel y kolom ini sampai 3 maksimalnya. Terus inverse-nya, rumusnya inverse baris x kolom y sama dengan 1 per determinan. Tadi di per, rumusnya di per dikali adjoin. Adjoinnya hasilnya tadi berapa dimasukkan di baris x variabel x sama y. Terus kita cout atau print f, hasilnya akan ini untuk menjalankan fungsi rumus tersebut. Terus yang terakhir adalah cout. Terus kan tadi if jika maka kalau tidak sesuai dengan ini rumus ini, maka nanti akan menghasilkan atau keluar muncul matriks tersebut tidak memiliki inverse. Yang terakhir print ini untuk memberi cara, printf ini untuk hiasan, return 0 ini fungsinya untuk menutup terakhir atau menutup sebuah program sampai sini. Oke, sudah. Sekarang kita coba fungsinya di compile. Terus ini return. Ini belum dieksis. Kita coba. Oke, ini masukkan elemennya tadi berapa saja, kita lihat. Baris 1 kolom 1 baris 2 kolom baris 1 kolom 2 3 4 2 5 4 1 3 2. Kita coba hasilnya dilihat. Ini determinan matriks ordonya sama ya, 1 3 4 2 5 4 1 3 2. Determinan sama dengan 2. Coba dilihat, determinan sama dengan 2 ya, betul. Terus selanjutnya minor hasilnya ini sini min 2 0 1 min 6 min 2 0 min 8 min 4 min 1. Ini kofaktornya coba kita lihat, min 2 0 1 6 min 2 0 min 8 4 min 1 sama ya. Terus yang selanjutnya yaitu adjoinnya. Coba hasilnya dilihat, min 2 6 min 8 benar, min 0 min 2 4 1. Ini kan harusnya bukan ya, ini kan munculnya rumusnya kan plus min jadi munculnya min di sini. Terus ini sampai min 1. Yang terakhir yaitu inverse nya, hasilnya min 1 3 min 4 0 min 1 2 setengah kan sama dengan 0,5. Terus selanjutnya 0 min 0,5. Oke, tuh kita coba memunculkan fungsi else ini tadi dengan memasukkan baris 1 kolom 1 1. Nah, hasilnya matriks tersebut tidak memiliki inverse, jadi programnya berfungsi dengan baik. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atau kurang jelas dalam menjelaskan karena saya agak gugup bingung cara menjelaskannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.